Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar, kelas X3G. Saya akan mereview materi yang pernah dipelajari sebelumnya, yaitu kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia itu selalu berperilaku secara rasional. Rasional yang dimaksud adalah masuk akal, yang tidak akan menjadikannya menjadi lebih buruk dari keputusannya. Adapun makna dari rasional yaitu yang pertama metode dan hasil, di mana dalam makna metode tersebut bahwa perilaku rasional adalah tindakan yang dipilih berdasarkan dengan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan dengan kebiasaan atau prasangka dan emosi. Sedangkan dalam makna hasil adalah bahwa perilaku rasional itu berupa tindakan yang benar-benar dapat dicapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasionalitas adalah pengambilan keputusan ekonomi dalam setiap pelaku selalu berpikir dan bertindak secara rasional. Pilihan seseorang itu dapat dikatakan rasional jika pilihan itu secara keseluruhan bisa dijelaskan oleh syarat-syarat hubungan konsisten pilihan yang telah disukai. Jadi konsep rasionalitas ini jika dipandang dalam Islam tentu saja aksioma-aksioma yang dibangun berbeda dengan aksioma-aksioma yang dibangun dalam ekonomi konvensional. Adapun aksioma-aksioma pada ekonomi konvensional antara lain pertama, kelengkapan. Maksudnya adalah bahwa suatu pilihan ekonomi selalu menentukan keadaan di mana lebih disukainya di antaranya dan keadaan. Kedua, transivitas menerangkan mengenai konsistensi dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa alternatif pilihan produk. Yang ketiga, kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa pilihan yang dihadapkan akan selalu lebih disukai karena memiliki kesinambungan. Yang keempat, lebih banyak dan selalu lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan itu akan meningkat jika individu mengkonsumsi lebih banyak barang atau produk tertentu. Hal ini bisa dijelaskan dalam kurva kepuasan konsumen dalam ilmu ekonomi atau kurva independen. Selanjutnya, adapun aksioma-aksioma rasionalitas dalam Islam, yaitu pertama, maslahah sebagai tujuan ekonomi, di mana tujuan ekonomi adalah untuk mencapai kemaslahatan, maka kegiatan ekonomi harus tercapai ketika 5 hal tersebut bisa tercapai, antara lain pertama, hifzun ad-din, menjaga agama. Kedua, hifzun an-nafs, menjaga jiwa. Ketiga, hifzun al-akal, menjaga akal. Hifzun an-nas, menjaga keturunan. Dan hifzun mal atau menjaga harta. Adapun perilaku untuk mencapai kemaslahatan, konsumen dalam Islam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertimbangkan antara pertama, maslahah yang lebih besar lebih disukai daripada maslahah yang kecil. Kedua, maslahah diupayakan meningkat setiap waktunya. Kemudian yang kedua dari aksioma-aksioma dalam Islam adalah menghindari kemubagziran. Untuk mencapai suatu tujuan, maka diperlukan suatu pengorbanan. Namun, apabila pengorbanan tersebut besar dari hasil yang diharapkan, maka kita bisa memastikan bahwa telah terjadi kemubagziran atau sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, meminimumkan risiko. Yang keempat, situasi ketidakpastian. Situasi ketidakpastian ini juga bisa menurunkan kemaslahatan. Ketidakpastian dalam suatu bisnis adalah sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang wajar. Adapun etika rasionalitas dalam konsumsi Islam antara lain pertama, kebutuhan dan kemampuan. Harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kebutuhan dan kemampuan harus seimbang melalui suatu pertimbangan.
baik itu bersifat tersier maupun darurat. Kedua, tujuan pembelanjaan harta. Tujuan pembelanjaan harta itu harus jelas, karena setiap harta yang kita belanjakan akan diminta pertanggungjawaban. Setiap konsumen Islam harus rasional dalam membelanjakan harta. Yang ketiga, halal dan toib. Konsumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu adalah sesuatu yang sifatnya halal dan toib, artinya halal dan baik. Yang keempat, memupuk dan menimbun harta kekayaan. Sejatinya bahwa Islam sebenarnya tidak melarang kita untuk melakukan pengumpulan harta, khususnya uang. Misalnya dalam bentuk menabung. Tujuan seorang untuk menabung atau menyimpan adalah untuk membiayai atau rencana untuk membangun rumah, membeli kendaraan, menikah, naik haji, dan sebagainya. Maka pengumpulan uang semacam ini sebagai menabung atau saving. Yang terakhir, kelima, lebih banyak dan tidak selalu baik. Kaidah pokok dalam rasionalitas ekonomi Islam antara lain. Pertama, pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengharamkan dan menghalalkan segala sesuatunya. Ketiga, sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. Yang keempat, tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Dan yang terakhir, keharusan dalam menentukan skala prioritas dan keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.